pagi, salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Kisah ini sangat terkenal, Bapak Ibu. Di sana diceritakan Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Tentu kita kalau melihat teks tersebut, Tuhan Yesus sangat emosional sekali gitu melihat situasi tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca teks sendiri, Lukas 19 ayat 45 sampai 48 dan kemudian memperdalamnya dan menemukan makna yang lebih cocok dan sesuai dengan pergumulan sehari-hari dari Bapak Ibu sekalian. Baiklah, saya berbagi Bapak Ibu apa yang saya dapatkan dari teks tersebut. Nah, ini sangat menarik gitu ya. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus semarah itu, seekspresif itu di bait Allah lagi. Nggak mungkin banget kayaknya ya, tapi ini memang terjadi dan sangat beralasan. Kenapa? Karena bait Allah yang seharusnya menjadi tempat untuk berjumpa dengan Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, di sana digunakan sebagai tempat untuk mencari keuntungan. Di sana terjadi korupsi, praktik penindasan. Nah, dan kemudian di sana terjadi sebuah kerjasama antara para pedagang yang memanfaatkan situasi dengan para pemimpin bait Allah. Nah, ini yang sangat membuat Tuhan Yesus menjadi marah, Bapak Ibu. Nah, lalu pertanyaannya apakah marah boleh? Ya tentu marah dengan alasan yang sangat kuat itu terjadi pula kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, bait Allah tidak lagi kudus, bait Allah menjadi tempat yang cemar oleh karena keegoisan para pemimpin bait Allah. Nah, mereka sangat merindukan prestise dan pengakuan. Itu yang mengotori bait Allah, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk kita mengingat 1 Korintus 12:27 atau 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, kemudian ketika kita membaca teks tersebut dan membandingkan dengan kisah Tuhan Yesus, kita mencoba memahami ini. Nah, bait Roh Kudus sekarang itu bentuknya seperti apa? Nah, kalau dikatakan dalam 1 Korintus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tentu kalau kita melihat peristiwa Tuhan Yesus, perlu kita sadari, jangan sampai bait Roh Kudus, yaitu tubuh kita, terjadi seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikotori oleh kecemaran, dikotori oleh prestise, dikotori oleh ingin sebuah pengakuan, dikotori oleh sebuah korupsi, dikotori oleh sebuah kecemaran duniawi. Nah, itulah kemudian yang membuat Tuhan Yesus menjadi emosional dalam tindakan dan kemudian sangat ekspresif sekali. Nah, baiklah Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita menjaga hati supaya tubuh kita ini yang adalah bait Roh Kudus layak menjadi tempat di mana Roh Kudus boleh tinggal di dalamnya dan kita merasakan kedamaian dan kita boleh memancarkan cinta kasih Tuhan sebagaimana Allah kudus, baiklah kita kudus dan kita boleh menjalin relasi dengan Allah, merasakan ketentraman dan pada akhirnya kita boleh berbagi kepada yang lain, berbagi cinta kasih, berbagi kedamaian, berbagi kemurahan hati, berbagi kesabaran, berbagi cinta kepada yang lain. Sehingga kehidupan di sekitar kita, antara kita dan orang lain, antara kita dan alam, antara kita dengan orang-orang dan kehidupan di sekitar kita, kita sama-sama merawat kehidupan untuk merasakan cinta kasih Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Selamat berkarya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.